Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang masih sangat hangat di tengah masyarakat, yang masih sangat layak untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai Islam Nusantara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam Nusantara ini merupakan salah satu topik yang masih sering kali dibahas sampai sekarang. Hal ini bermula pada Muktamar NU yang ke-33 yang diadakan di Jombang pada tahun 2015, yang setelah itu banyak memunculkan pro dan kontra mengenai konsep Islam Nusantara itu sendiri, yang dimana konsep Islam Nusantara itu dianggap sebagai rancu. Karena apa? Di sini juga ada yang menganggap bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam agama genre baru. Islam Nusantara itu adalah Islam yang menggabungkan antara budaya dan agama. Islam Nusantara juga Islam yang anti Arab. Nah, tentunya dalam hal ini perlu kita luruskan terkait Islam Nusantara. Hal ini terjadi kesalahpahaman dalam memahami kata Islam Nusantara. Karena ketika kita kawinkan antara kata Nusantara dan Islam, itu bukan hanya menegaskan soal nama, melainkan juga karakter dan untuk memberikan corak dan warna pada entitas yang beraneka macam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa keberagaman salah satu tipologi Islam Nusantara adalah buah dari pergumulan panjang antara agama dan budaya, antara teks dan konteks yang saling terikat, yang saling melengkapi satu sama lain, yang kemudian menelurkan Islam yang ramah, inklusif, dan fleksibel. Islam Nusantara adalah Islam yang tawasud, tasamuh, cinta damai, dan juga menghargai keberagaman. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang membina bukan menghina, Islam yang teduh bukan penuduh, dan Islam yang memberikan pemahaman bukan Islam yang memaksakan. Dan kita juga harus meyakini bahwa Islam Nusantara, di dalam Islam Nusantara ada dimensi yang kuat antara keagamaan dan kebudayaan yang saling terikat dan saling berhubungan satu sama lain. Kenapa? Karena dalam konteks Islam itu sendiri juga bersifat universal, yaitu tidak memandang ras, tidak memandang status sosial, wilayah, ataupun kebangsaan. Nah, adapun sikap kita untuk menanggulangi atau menyikapi orang-orang yang kontra terhadap Islam Nusantara, yaitu dengan kita harus memberikan pemahaman bahwa Islam Nusantara di sini bukan datang untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara untuk melabuhkan Islam dalam konteks budaya yang beragam, tanpa menyalahi syariat Islam. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Akil Siroj, yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu bukan agama, bukan aliran, bukan mazhab genre baru, melainkan itu hanya tipologi mumayizat atau khosois yang melahirkan Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Nah, muncul pertanyaan, lalu kenapa harus ditambah embel-embel Nusantara, sedangkan Islam itu sudah kafah? Sesuai perkataan Profesor Azyumardi Azra, yang dalam beberapa kalamnya beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah kedatangannya ajaran Islam ke wilayah Nusantara, yang kemudian disebutnya melalui vernakulisasi yang diikuti dengan proses pribumisasi, dan juga sehingga Islam itu tertanam dalam budaya Islam. Nah, di sini kita dapat pahami bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang mengakomodasi secara proporsional kearifan lokal dan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun hal ini juga dikatakan dalam usul fiqh, yaitu dengan al-adah al-muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan panduan untuk menetapkan suatu hukum. Kehadiran paham Islam Nusantara di sini untuk melindungi umat Islam dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, ya, dan kearifan lokal yang berlaku di setiap daerah di Indonesia. Dan hal ini tentunya juga menegaskan bahwa
Apabila ada ajaran agama Islam di dalam suatu kelompok masyarakat di sebuah daerah yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam, maka Islam Nusantara juga sudah dengan jelas menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Karena Islam Nusantara itu berdalil dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dari ayat tersebut terdapat kata wasato yang kita pahami bahwa wasato itu diartikan moderat. Dan dalam Islam Nusantara, moderat itu menggabungkan dua, yaitu teks dan akal. Teks yang kita ambil yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan akal yang kita ambil yaitu terbagi menjadi dua, akal yang kolektif yang kita biasa sebut dengan ijma, dan akal yang individual yang kita bisa sebut dengan kias atau analogi. Nah, maka dengan lahirnya sikap wasatiyah ini merupakan mazhab dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah di sini terkenal dengan cara berpikir, menggabungkan, mengharmoniskan, mengintegralkan, dan mentaufikkan antara samawiyah yang datangnya bersifat dari Tuhan dan ardiyah yang datangnya bersifat dari kemanusiaan. Tentunya juga kita harus mengerti bahwa Islam Nusantara di sini bukan agama genre baru. Islam Nusantara itu hanya soal strategi dakwah yang tujuannya itu sama saja, tidak lain hanya untuk meningkatkan meningkatkan umat mengenai pengetahuan agamanya dan juga melindungi agamanya. Dan juga Islam Nusantara dapat pula digunakan sebagai upaya untuk menghadang penegakan syariah dan khilafah seperti yang terjadi ramai pada saat ini. Nah, yang ketiga, Islam Nusantara juga hadir sebagai bentuk penilaian nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan jati diri bangsa. Konsep yang membebaskan puritanisme, otentifikasi, tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Nah, Islam Nusantara juga di sini sebagai center hegemoni melawan radikalisme agama di Indonesia. Nah, setelah kita pahami dari sisi Islam Nusantara, di mana letak penyimpangannya, di mana letak yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah agama genre baru. Karena jika kita lihat ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Islam Nusantara, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Islam Nusantara, itu sama sekali tidak merubah syariat, tidak menyalahi syariat. Karena apa? Hanya saja Islam Nusantara itu menggunakan budaya sebagai alat dakwah. Islam Nusantara itu menggunakan budaya sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, contohnya saja seperti apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu yaitu Wali Songo, yang dimana untuk menarik umat, Wali Songo itu menggunakan metode atau menggunakan sikap yang lemah lembut, ramah. Nah, sehingga umat itu tertarik dengan cara membuat arsitektur Menara Kudus, kemudian Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai alat dakwah. Dan setelah mendapat perhatian dari masyarakat, disitulah Wali Songo mulai menjalankan dakwahnya. Selain itu, juga contohnya ketika ada perayaan Sekaten. Di mana letak salahnya? Perayaan Sekaten dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada tahlilan sama nakiban. Kemudian juga dalam beribadah pun Islam Nusantara itu memberikan fleksibilitas kepada umatnya untuk beribadah menggunakan pakaian adat masing-masing. Contohnya ketika dia sholat ataupun berhaji, dia menggunakan menggunakan sarung atau kain batik dalam sholat ya. Nah, itu halnya sama saja ketika dia itu menggunakan jubah ataupun sorban. Nah, ini Islam Nusantara itu tidak menganggap bahwa yang hanya menggunakan sarung atau peci hitam saja atau yang menggunakan batik saja yang sah sholatnya. Tapi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama sholatnya itu menutup aurat, suci dari najis, maka pakaian apapun yang dianggap baik menutup aurat, yang dianggap baik menurut adat setempat bisa dipakai untuk sholat. Nah,
Begitu juga ketika kita menggunakan ungkapan akhi dan ukhti, umi dan abi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Nah, ketika kita tidak mengikutinya, ketika kita menggunakan panggilan mas atau mbak ataupun misalkan ayah atau ibu, itu sama saja derajatnya. Karena apa? Kita tidak perlu anti Arab, juga tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti seperti orang Arab. Nah, jangan sampai kita semua menggunakan istilah lokal dengan bahasa Arab, kemudian mengganti bahasa daerah dengan bahasa Arab supaya terkesan lebih Islami, kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti semua yang dilakukan orang Arab. Itu namanya tidak bijak dan kurang proporsional. Contohnya lagi, perintah sholat itu adalah merupakan perintah yang universal atau kuliah, kita katakan ya. Nah, tetapi budaya yang digunakan dalam sholat itu adalah vertikular, partikular, atau juz'iyah. Sholat menggunakan jubah plus sorban itu sama bobotnya dengan sholat menggunakan kain sarung dan kain batik, tergantung hati dan kualitas khusyunya. Nah, namun setelah adanya ungkapan hal ini menimbulkan kontra lagi di kalangan orang-orang yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, yaitu menganggap bahwa Islam Nusantara itu anti Arab. Nah, kita harus pahami bahwa Islam Nusantara itu tetaplah berpijak pada akidah dan tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kok. Nah, proses Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah ini adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Karena apa? Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan kita. Pribumisasi bukan upaya untuk menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, tapi justru agar budaya itu tidak hilang. Nah, tentunya ini kita harus pahami. Karena di sini kita membutuhkan kecerdasan nalar untuk memilah mana ajaran Islam dan mana kebudayaan. Tentunya ketika ajaran Islam yang datang dari Arab, maka itu kita harus wajib ikuti dan kita amalkan. Namun ketika itu kebudayaan, tentu kita tidak harus ikuti dan tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan. Seperti itu. Dengan penjelasan ini tampak jelas bahwa Islam Nusantara itu bisa memilah dan sekaligus bisa mendamaikan antara akidah, kebangsaan, kebudayaan atau antara keislaman dan keindonesiaan dalam satu nafas kehidupan. Kehadiran Islam Nusantara bukanlah respon atau upaya Arabisasi atau pencampuran budaya dalam ajaran agama Islam, akan tetapi menegaskan pentingnya keselarasan kontekstualitas terhadap budaya lokal. Sepanjang itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi esensi ajaran Islam, karena maupun Arab ataupun non-Arab bukanlah hal yang esensial. Yang menjadi nilai pokok Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang dimana bisa membawa keteduhan, kedamaian dengan tetap berlandaskan pada tauhid dan akidah sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan Islam garis keras seperti Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, dan sejenisnya. Ini sama sekali tidak mencerminkan representasi Islam rahmatan lil alamin. Kenapa kita katakan begitu? Karena Islam garis keras seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan cara-cara Nabi. Mereka mengajarkan kekerasan dalam Islam, kemudian memberikan ancaman-ancaman, teror, dan sejenisnya. Dan Islam kelompok garis keras ini juga suka menebarkan teror, memberikan bom-bom di semua daerah ketika dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini jelas-jelas berbeda dengan visi keislaman, visi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Islam Nusantara di sini itu menegaskan dan mengedepankan sikap yang toleran dan saling menghargai, meskipun dalam Islam kedudukannya mayoritas di Indonesia, masing-masing agama secara sinergi membangun hubungan baik lintas iman. Nah, bandingkan lagi kita dengan kelompok pengusung khilafah yang mereka itu menuduh kemudian menyesatkan. Mereka juga masuk ke Indonesia
tanpa berjuang kemerdekaan, kemudian ingin berusaha merusak keutuhan negara, yaitu dengan mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Namun, kelompok khilafah Islam seperti ini hanya ingin merusak identitas Islam Nusantara. Karena apa? Mereka itu menebarkan kebencian, merusak kebudayaan, menuduh muslim sebagai menuduh sesama muslim bahkan sebagai kafir. Keberadaan kelompok anti Pancasila ini yang telah mengusik kehidupan umat beragama. Dan karena ini mereka itu sama sekali tidak mendukung perdamaian, justru sebaliknya menimbulkan permusuhan. Di samping itu, kelebihan Islam Nusantara itu selain beriringan dengan kehidupan kultural masyarakat, Islam Nusantara juga kekuatan menjaga bangsa. Karena apa? Sudah jelas visi Islam Nusantara itu sangat berkesesuaian dengan visi Islam rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam Nusantara itu merawat nilai-nilai kebangsaan, tidak merusaknya. Islam Nusantara itu mempertahankan identitas kultural, tidak menghapusnya. Bahkan Islam Nusantara itu juga menjaga kehidupan harmoni antara umat beragama. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kalian semua untuk membuka hati dan pikiran kalian semua untuk berpikir bijak dan memahami istilah Islam Nusantara dalam konsep Islam Nusantara, yang dimana Islam Nusantara itu bukan agama genre baru, bukan aliran, melainkan hanya tipologi yang menciptakan Islam yang ramah dan Islam yang santun dan berbudaya. Dan juga Islam di sini tidak mensetarakan antara Islam dan budaya, melainkan Islam menggunakan budaya sebagai alat dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan di sini Islam juga bukanlah Islam anti Arab. Kenapa? Karena kita harus memilah bahwa kita harus juga membedakan mana ajaran Islam dan mana kebudayaan. Seperti itu. Saya Ismiati, wallahul muwafiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.